Rendam 2 keping bihun jagung yang sudah saya patahkan menjadi 2 bagian tiap kepingnya. Rendam selama kurang lebih 2 menit, kemudian siram pakai air dingin dan tiriskan. Untuk bahan bumbunya adalah 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, kemudian cabai rawit sesuai selera dan cabai merah besar sesuai selera. Ini bisa di skip jika ingin isiannya tidak pedas. Jika ingin lebih pedas, maka cabai merah besar bisa diganti dengan cabai keriting dan cabai kecilnya bisa ditambahkan untuk jumlahnya. Kemudian bumbu tadi saya blender menggunakan sedikit minyak goreng dan ditambahkan sedikit air. Blender sampai bumbu benar-benar halus. Untuk bihun yang sudah ditiriskan dan direndam tadi, saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis bisa di skip ya jika ingin isiannya berwarna putih. Lalu aduk-aduk sampai kecapnya tercampur rata. Kecap dicampur sekarang tujuannya untuk mempermudah saat memasaknya nanti, agar mudah tercampur dan tidak kelamaan saat mengaduk-aduk, agar hasil bihunnya tidak terlalu lembek. Tumis bumbu halus menggunakan api kecil saja agar bumbu matang sempurna dan tidak gosong. Tumis bumbu sampai benar-benar tanak dan tidak bau bumbu mentah atau berbau langu. Setelah bumbu tanak dan berubah warna serta sedikit mengeluarkan minyak, maka tambahkanlah 2 butir telur kocok lepas. Bisa tidak pakai ya, atau sesuai selera saja. Lalu orak-arik telur dengan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml agar bumbunya tidak gosong. Tambahkan 1 sendok makan garam atau sesuai selera, 1/4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk-aduk agar tidak gosong. 1/4 sendok makan kaldu jamur, bisa juga diganti dengan kaldu bubuk atau bisa di skip jika tidak suka. Tambahkan 1 sendok teh kecap asin, bisa di skip. 1 sendok makan saus tiram. Untuk cabai bisa juga diganti dengan saus sambal ya jika suka, karena harga cabai sangat mahal. 1 sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan telur benar-benar tercampur rata. Tambahkan bihunnya sambil diaduk-aduk. Saat memasak gunakan api kecil saja agar nanti tidak gosong. Tambahkan 2 batang daun bawang dan 2 wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih serta diserut. Untuk wortel bisa diganti dengan kol atau sayur kesukaan. Bisa juga di skip jika tidak suka. Lalu aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata dan matang dengan sempurna. Sebelum diangkat kita tes rasa dulu ya. Bismillah. Sudah pas, asin, gurih, pedas, manisnya masakan. Untuk pedas, gurih, asin, manisnya masakan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk kulit lumpia saya memakai yang sudah siap pakai. Di sini harganya murah, dalam 1 bungkus ini harganya Rp7.000. Saya memakai 2 lembar untuk setiap gulungan 1 lumpia agar nanti hasilnya lebih crispy dan kriuk. Untuk isian disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya ingin hasilnya montok, jadi saya isi tiap lumpia 2 sendok makan penuh. Lipat ke tengah kedua sisi kulit lumpia, kemudian berikan ujungnya yaitu perekat dari
tepung terigu yang diberi air. Lalu lipat ujungnya, kemudian gulung ke depan dan rapikan. Ini yang memakai kulit lumpia dirangkap 2 lembar, sedangkan yang satunya memakai kulit lumpia hanya 1 lembar. Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang cenderung besar. Untuk menggorengnya tidak perlu lama-lama karena bahan isian sudah matang. Saat menggoreng lumpia ini tidak memerlukan waktu lama ya, asal warnanya kuning keemasan dan kulitnya sudah kering dan keras, itu tandanya sudah matang. Jangan lupa dibalik jika salah satu sisi sudah berwarna kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, kemudian angkat lumpia, kemudian tiriskan. Untuk menghilangkan kandungan minyak dalam lumpia saat meneriskan nanti, posisikan dengan posisi berdiri agar minyak turun ke bawah. Ini untuk hasil yang kulitnya pakai 2 lembar, tentunya hasilnya lebih crispy. Dan ini untuk yang pakai kulit 1 lembar, hasilnya kurang begitu crispy. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Benar-benar crispy di luar dan juga rasanya lezat sekali untuk isiannya. Haluskan 4 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak goreng sampai bumbunya menjadi harum. Setelah bumbu harum, tambahkan 100 gram daging ayam yang sudah dicincang. Tutup tumisan ayam, biarkan sampai kaldu dalam daging ayamnya keluar. Gunakan api paling kecil saja agar tidak mudah gosong. Tambahkan 2 buah wortel yang sudah dipotong dadu, 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Tambahkan sedikit air agar tidak mudah gosong. 3/4 sendok teh garam, 3/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh kaldu bubuk, Setelah 3/4 matang, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Dua genggam soun yang sudah direndam air panas dan sudah dipotong-potong. Masak sebentar, kemudian matikan kompornya dan sisihkan terlebih dahulu. Campur 300 gram tepung terigu sama kayak protein sedang, 3/4 sendok teh garam, 50 gram margarin. Aduk semua bahannya sampai berbulir-bulir. Tuangi 115 ml air hangat, masukkan bertahap sambil diaduk-aduk.
Aduk sampai tercampur rata saja, tidak perlu diulen-ulen ya. Bagi adonan sesuai selera untuk besar kecilnya. Taburi alas dengan tepung terigu agar tidak lengket, kemudian gilas adonannya. Beri isian sesuai selera ya, tapi jangan kebanyakan juga, biar nanti tidak keluar dari pastelnya. Tekan-tekan dan rekatkan bagian pinggiran adonan. Pilin-pilin seperti dalam video. Bisa ditambahkan potongan telur rebus. Jika ingin hasil kulit pastanya mulus, maka menggorengnya dimasukkan pada minyak goreng yang agak panas. Sekali balik aja ya, agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Alhamdulillah ya, hasilnya sudah terlihat golden brown dan juga gembul. Jika ingin hasil kulitnya bertotol-totol, maka masukkan dalam minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Hasilnya benar-benar renyah keras ngeprul meskipun tanpa telur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini hasilnya benar-benar tidak alot. Campur 2 sendok makan tepung tapioka ke dalam 350 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, aduk sampai tercampur rata saja. Tambahkan kurang lebih 850 ml air, masukkan bertahap agar mudah tercampur rata. Untuk air bisa disesuaikan ya, karena kelembapan tepung tiap daerah pasti berbeda-beda. Setelah semua airnya dimasukkan, aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang menggumpal. Tambahkan 1 butir telur, kocok lepas agar mudah tercampur rata dengan adonannya. Satu setengah sendok makan minyak goreng, kemudian aduk adonan sampai tercampur rata. Setelah itu, saring adonannya untuk memastikan jika adonan sudah tidak ada yang bergerindil. Diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam. Haluskan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah. Tumis bumbu sampai menjadi harum.
Tambahkan 1 batang serai geprek, 2 lembar daun jeruk purut, dan 3 lembar daun salam. Setelah bumbu benar-benar dirasa sudah tanak, masukkan 300 gram ayam yang sudah direbus dan sudah disuir-suir. Tambahkan 100 ml air rebusan ayam tadi ya, atau air kaldu ayamnya. 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml, setengah sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, 3/4 sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Tutup dan masak sampai kuahnya menyusut. Setelah kuah menyusut, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Aduk dan masak sampai kuahnya kering, angkat kemudian sisihkan terlebih dahulu. Ini ya adonan yang didiamkan tadi, aduk-aduk agar tidak ada yang mengendap di bawah adonan. Cetak pakai wajan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Gunakan api sedang saja. Untuk mengetahui tingkat kematangan, jika digoyang-goyang akan terlepas sendiri untuk kulit sosis solonya. Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya. Ini ya hasil kulitnya sudah terlihat lentur. Isi kurang lebih 1 sendok makan isiannya tadi. Kemudian gulung untuk sosis solonya. Agar hasil panjangnya sama, bisa kita beri seperti dalam video ini ya. Bisa pakai lidi atau alat apa saja yang di rumah. Itu saya memakai pengukur bekas dari wadah madu. Ini kulitnya benar-benar luntur dan juga anti sobek. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya berada di bawah judul. Ini ya hasilnya, cakep-cakep dan tidak ada yang sobek, alhamdulillah. Goreng dalam minyak goreng panas. Sebelum dimasukkan ke dalam minyak, celupkan ke dalam kocokan telur yang sudah diberi sedikit garam. Setelah salah satu sisinya kuning keemasan, saya balik ya. Saya balik 1 kali saja agar tidak terlalu menyerap minyak. Sebagian saya simpan dalam wadah kedap udara, lalu saya simpan di kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah terlihat lentur dan juga super lembut.